kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan membahas perihal transfer update. Terutama ini lebih fokus kepada pemain-pemain yang secara usia sudah 30 plus atau uzur atau mendekati masa pensiun yang meninggalkan Eropa. Dan namanya bukan main-main, namanya itu adalah nama-nama top. Ya, nama-nama top dan pemain-pemain bintang. Yang pertama, itu Eden Hazard itu sudah resmi kan kemarin meninggalkan Real Madrid. Ya kita tahu Eden Hazard ini bagaimana 4-5 tahun di Real Madrid hampir minim kontribusi, sering masuk BPJS atau masuk Sanitas, lebih sering di fisioterapi daripada di lapangan, ya keluar masuk cedera, dan ketika dimainkan pun performanya itu benar-benar udah ngedrop banget. Sehingga kemarin di mutual agreement, ya ibaratnya diputus lah kontraknya oleh Real Madrid, walaupun dia harus bayar, Madrid harus bayar sekitar berapa juta lah untuk meng-cut Eden Hazard kontraknya. Cuman Madrid bisa save dari gajinya Eden Hazard yang cukup besar, ya mungkin lebih besar daripada Benzema bahkan gajinya Hazard itu. Itu yang pertama. Kemungkinan Hazard itu akan pensiun, ya ada rencana dia akan pensiun, dan feeling gue sih kalau dia tidak ada tawaran dari liga misalkan Arab atau MLS, mending dia pensiun. Karena kalau gue lihat di Eropa dia tidak bisa bersaing lagi secara fisik, terutama secara fisik. Ya dia kasus sama kayak Gareth Bale lah, 11-12. Terus yang kedua baru saja kemarin, Benzema, ya striker terbaik Real Madrid beberapa tahun terakhir setelah Ronaldo out, kapten pertama dari Real Madrid yang cabut ya setelah ada katanya dia bikin konferensi pers pada saat dia tanya jawab di Marca Legenda penghargaan itu. Dia bilang ya itu mah berita bohong di internet bla bla bla, tapi ternyata beneran pindah, ya kan, beneran pindah. Dan pindahnya itu ke Arab Saudi, nyusul Ronaldo, cuman beda klub. Benzema itu pindah ke Al Ittihad. Al Ittihad itu juara dari Saudi Pro League musim ini, ya musim ini juaranya itu Al Ittihad bersama dengan pelatihnya itu si Nuno Espirito Santo, ya pelatih Portugal juga, itu mantan pelatihnya Tottenham Hotspur, itu bisa menjadi juara. Dan nilai kontraknya itu kurang lebih sama dengan Ronaldo, 200 jutaan euro per musim, itu sekitar 3,1 triliun. Kalau Ronaldo 3,3, jadi beda 200 juta, 200 miliar berarti ya. Ini memang luar biasa. Kontrak yang sangat luar biasa untuk pemain usia 30 plus 35 plus Benzema 36. Dan gue tidak mau bahas apakah itu akan menjadi kerugian untuk Madrid. Menurut gue itu masih kita harus nilai nanti siapa yang akan didatangkan oleh Real Madrid ya. Apakah layak, atau Harry Kane misalkan, atau Havertz yang datang, itu kan masih menjadi tanda tanya. Ya apakah dia bisa sukses atau tidak di Real Madrid. Tapi yang jelas Benzema itu pindah murni, kalau gue make sense. Gue melihat ini adalah suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena lu usianya tidak akan lama lagi. Minimal misalkan lu paling setahun lagi di Madrid bisa perform, dan kontraknya kan sampai tahun depan, ya kan. Dan daripada dia mikir-mikir, oh gue belum tentu tawarannya akan datang musim depan dari Al Ittihad. Mumpung sekarang ditawarin, gajinya fantastis, 200 juta loh, sama kayak Ronaldo. Ya kenapa enggak, 2 tahun kontrak, 400 juta 2 tahun. Kan udah cuan banget. Dan apa sih yang belum dimenangkan oleh Benzema? Semua udah dimenangkan di Real Madrid. Nggak ada lagi yang perlu dimenangkan oleh Benzema, ya kan? Ya wajar, dia sekarang saatnya cari duit. Saatnya menikmati hidup dengan uang yang didapatkan dari Arab. Dan mungkin ini bagian juga dari strategi Arab ya. Arab itu banyak sekali mendatangkan pemain. Nanti akan gue bahas pemain-pemain lainnya untuk mendongkrak popularitas dari Saudi Pro League. Ya cuman ini yang masih gue pertanyakan, apakah cukup dengan mendatangkan pemain-pemain bintang loh yang kita bicara, pemain-pemain top. Bahkan Ronaldo, Benzema itu nama-nama yang luar biasa. Tapi kan usia mereka tidak muda lagi. Usia mereka bukan prime lagi, tapi usia-usia sudah expired. Apakah cukup untuk mendatangkan pemain-pemain expired ini? Rencananya nanti ada Sergio Busquets, ada Jordi Alba. Kalau mereka datang, ini kan pemain-pemain yang sudah expired. Usianya sudah tidak muda lagi, paling 1-2 tahun. Apakah cukup?
apakah cukup untuk bisa mengangkat liga ini? Ini gue belum yakin. Kalau mereka tidak bisa datangin pemain-pemain Eropa dengan usia prime ke Saudi Pro League, berarti itu kita belum bisa mengatakan bahwa Saudi Pro League ini menjanjikan ke depannya. Sama ke MLS bisa beli semua pemain karena mereka punya uang. Begitu juga dengan Saudi. Memang Saudi secara uang lebih banyak, jadi pemain-pemain yang didatangkan mungkin lebih superior. Ya itu. Ya kita lihatlah nanti seperti apa ke depannya, transfer seperti apa lagi yang akan dilakukan oleh Saudi. Menurut gue ini akan ada lagi transfer pemain-pemain yang uzur tapi punya nama besar di Eropa ke Saudi Pro League atau ke MLS. Selanjutnya dari tadi Benzema, nyusul Benzema beberapa jam kemudian bahkan itu N'Golo Conte. N'Golo Conte itu dibeli di Al Ittihad juga, 100 juta euro gajinya per musim. Ini juga fantastis. Kita tahu N'Golo Conte ini sebenarnya perannya penting bagi Chelsea. Ini pemain yang sangat berkualitas, tapi satu musim terakhir atau 2 musim terakhir dia itu kan kena cedera yang cukup berkali-kali, repeatable, sehingga mengganggu performa dia secara keseluruhan. Sehingga itu yang menjadi pertimbangan mungkin dari Conte, ya dia juga lihat Chelsea musim depan main di Champions League aja enggak, ya kan? Terus dia minta perpanjangan kontrak 3 tahun, dikasih cuma 2 tahun sama Chelsea. Ya udah, mending gue cabut cari duit di Saudi Pro League di Arab Saudi. Make sense. Dan jadi dalam satu hari Al Ittihad sudah mendatangkan 2 pemain dengan total gaji 300 juta per tahun. Walaupun free ya, secara transfer kan free transfer, cuman secara gaji 300 juta per tahun untuk 2 pemain. Luar biasa. Selanjutnya itu datang barusan, ini gue buat videonya, itu adalah kabar dari seorang Lionel Messi. Ya salah satu dari 2 GOAT. Ya, satunya ke Arab Saudi. Lionel Messi resmi, ini sudah dikonfirm oleh Fabrizio Romano, here we go, sudah dikatakan here we go, yaitu Messi akan ke MLS atau ke yang namanya Inter Miami, klubnya yang dimiliki oleh David Beckham, dengan nilai transfer yang belum disebutkan. Kemarin rumornya itu sama dengan Al Hilal, gajinya itu sekitar 400 juta. Kalau itu terjadi memang ya siapa yang nolak? Ya siapa yang nolak gaji 400 juta euro per musim? Siapa yang nolak? Pemain gila yang menurut gue yang nolak itu. Ya, dan ini bisa dikatakan menjadi end of the era. Ya, di mana Messi dan Ronaldo sudah tidak bermain di Eropa, dua-duanya sudah confirm tidak akan main di Eropa lagi. Dua-duanya sudah ke liga yang istilah cari cuan doang, menikmati masa-masa sebelum pensiun. Dan ini kita harus accept, kita sebagai penikmat sepak bola, fans Messi, fans Ronaldo harus accept bahwa 2 pemain ini ya memang sudah habis masanya. Saatnya mereka untuk ya cari cuan sebanyak mungkin lah. Cari cuan sebanyak mungkin, jadi brand ambassador, jadi apalah, mempromosikan Amerika, mempromosikan Arab. Udah biarin mereka seperti itu, karena mereka punya brand yang sangat besar. Mereka punya awareness kepada masyarakat itu yang sangat besar. Udah manfaatkan itu aja. Kalau secara kualitas di lapangan mereka ini memang sudah habis. Mereka sudah habis. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa kemarin ada rumor sudah dekat, bahkan Xavi, Laporta sampai ngomong sana sini yang menurut gue bullshit semua, yang bilang kami prioritas Messi, bla bla bla, Messi datang ke mana? Nggak ada. Bahkan kemarin pada saat Jorge Messi ketemu Laporta, nggak ada penawaran resmi dari Laporta. Terus apa yang membuat kalian bisa, media-media itu bilang, bahkan Xavi bilang kami akan mengontrak Messi, padahal bullshit semua. Penawaran secara resmi, secara gaji aja nggak ada untuk Messi. Al Hilal jelas menawarkan 400 juta, cuman mungkin pertimbangan lain dari Messi. Ya ini yang kita nggak tahu di belakang layar seperti apa. Dan mungkin kalau yang kemarin gue baca, Al Hilal itu menawarkan 400 juta betul, tapi dia ada jangka waktu untuk agree. Ya Messi ini diminta mungkin cepat-cepat, Jorge Messi ini diminta cepat-cepat, ayo dong konfirmasi, mau nggak ke Al Hilal. Mungkin di situ Jorge Messi dan juga Messi merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih ke MLS. Atau mungkin Messi lebih suka ke Amerika, nggak ada yang tahu. Ya kalau gue sih di Messi sih mending gue ke Arab, karena lu udah digituin sama PSG Qatar, mending lu ke rivalnya Arab. Tapi ya sudahlah, ujung-ujungnya Messi tetap ke MLS ya, ke Inter Miami. Dan buat kalian yang belum tahu, Inter Miami itu di MLS itu peringkat 15 ya, atau peringkat 15 dari 15 tim.
Juru kunci, bahkan mereka main 16 kali, poinnya itu 15, lebih banyak jumlah mainnya. Ya, tapi beruntung MLS itu tidak ada degradasi karena ini namanya liga entertainment lah, namanya liga kayak apa ya, hura-hura aja ya. Jadi itu beberapa pemain yang punya nama top, punya nama bintang. Kita belum tahu pemain-pemain lainnya seperti tadi gue sebut, Sergio Ramos, Busquets, Alba, ini akan kemana? Ya, ini calon-calon juga nih, calon-calon ke Saudi kalau nggak ke MLS. Kita lihatlah nanti update-nya seperti apa. Yang jelas ini fenomena yang cukup menarik bahwa beberapa pemain top Eropa yang sudah dalam tanda kutip expired secara umur itu semuanya berbondong-bondong ke Amerika, banyaknya lebih banyak ke Saudi memang untuk mencari uang. Make sense. Oke, kita tunggu update transfer selanjutnya. Salam sepak bola.